Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprilia Sakina dari kelas 3 BD 4 Akuntansi dengan nomor BP 1911022004. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai modal kerja. Topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian modal kerja, yang kedua macam-macam modal kerja, yang ketiga ruang lingkup modal kerja yang meliputi perencanaan besar kebutuhan modal kerja, sumber-sumber modal kerja, penggunaan dana, dan analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama yaitu pengertian modal kerja. Modal terdiri atas dua, yaitu modal kerja dan modal tetap. Modal tetap adalah jumlah modal dalam bentuk investasi pada aktiva yang terkait untuk periode lama yang dapat menyediakan kemudahan bagi operasi perusahaan. Sedangkan modal kerja adalah modal yang menitik beratkan pada jumlah dana yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dalam menjalankan operasi perusahaan yang bersifat rutin dan untuk jangka pendek. Menurut Rianto, ada 3 batasan modal kerja yang umum digunakan. Masing-masing batasan tersebut berdasarkan konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar dan menitikberatkan kepada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasi yang bersifat rutin. Atau dengan kata lain, modal yang menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Yang kedua yaitu konsep kualitatif. Konsep ini menitikberatkan pada kualitatif modal kerja. Dalam konsep ini, modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. Modal kerja adalah aktiva lancar yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang dan dari pemilik sendiri. Adanya modal kerja berarti tersedianya aktiva lancar yang lebih besar dari utang lancar, sehingga menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditor jangka pendek. Dan yang terakhir ada konsep fungsional. Keseluruhan modal yang digunakan untuk memperoleh laba pada periode ini, tetapi sebagai modal atau dana juga digunakan untuk memperoleh laba di masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk kepada topik pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam modal kerja. Terbagi atas dua, yang pertama modal kerja permanen dan yang kedua modal kerja variabel. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang harus tetap pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen ini dapat dibedakan menjadi atas dua. Yang pertama modal kerja primer, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Sedangkan yang kedua yaitu modal kerja normal, adalah jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Sedangkan yang kedua yaitu modal kerja variabel, adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel dapat dibedakan menjadi atas 3. Yang pertama modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. Yang kedua modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjunktur. Sedangkan yang ketiga yaitu modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang biasanya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, selanjutnya masuk kepada topik pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai ruang lingkup modal kerja dengan subtopik perencanaan besarnya kebutuhan modal kerja. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja terutama tergantung kepada dua faktor. Yang pertama, periode perputaran atau periode terkaitnya modal kerja. Yang kedua, pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Subtopik yang kedua yaitu mengenai sumber-sumber modal kerja. Yang pertama, sumber intern, adalah modal atau dana yang terbentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu sumber eksternal, sumber yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari sumber ekstern adalah dana yang berasal dari para kreditor dan pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan dan disebut dengan istilah modal asing. Dana yang berasal dari pemilik, peserta atau pengambilan bagian di dalam perusahaan merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam perusahaan. Dana ini disebut dengan modal sendiri.
Selanjutnya, modal sumber kerja suatu perusahaan berasal dari yang pertama, hasil operasi perusahaan, yaitu jumlah net income yang tampak dalam laporan perhitungan laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Yang kedua, keuntungan dari perjumlahan surat-surat berharga. Yang ketiga, keuntungan dari investasi jangka panjang. Yang keempat, simpanan wajib, pokok maupun berjangka, deposito dan lainnya sebagaimana yang merupakan sumber menyebabkan bertambahnya modal kerja. Adapun sumber-sumber modal kerja menurut Rianto, yang pertama berkurangnya aktiva tetap, yang kedua bertambahnya modal, yang ketiga bertambahnya utang jangka panjang, yang keempat adanya keuntungan dari operasi perusahaan. Selanjutnya kita masuk kepada topik yang ketiga, yaitu mengenai penggunaan dana. Pemakaian atau penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Tetapi penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan berubahnya atau turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja. Yang pertama, pembayaran biaya seperti upah, gaji, pembelian bahan atau barang yang diperlukan, supply kantor, dan pembayaran biaya-biaya lainnya. Yang B, adanya kerugian dari penggunaan modal kerja karena kerugian di luar usaha harus dilaporkan tersendiri dalam laporan perubahan modal kerja. Yang ketiga, adanya pembentukan modal atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan-tujuan tertentu dalam jangka panjang. Adanya perubahan bentuk aktiva dan aktiva lancar menjadi aktiva tetap. Yang keempat, adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap. Yang kelima, pembayaran utang. Itu merupakan utang jangka panjang seperti pembelian kembali. Dan yang terakhir, pengambilan uang oleh pemilik. Ya, kita masuk kepada topik yang terakhir, yaitu laporan sumber dan penggunaan dana. A. Bagian pertama menunjukkan perubahan yang terjadi untuk setiap jenis atau elemen modal kerja dan perubahan modal kerja secara total. Bagian ini menggambarkan kenaikan atau penurunan setiap elemen aktiva lancar, utang lancar, serta perubahan total modal kerja dalam satu periode tertentu. Yang B, bagian kedua menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja atau sebab-sebab terjadinya perubahan modal kerja. Bagian ini menggambarkan sumber-sumber tertentu dari modal kerja diperoleh seperti berbagai penggunaan dari modal kerja tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal terkait PT Duo Dewantarim penyerapan finansial selama 2 tahun terakhir sebagai berikut. Dapat kita lihat di dalam slide, ada diketahui neraca tahun 2009 dan 2010-nya serta laporan laba rugi 31 Desember 2010. Yang ditanyakan yaitu yang pertama, susunan laporan perubahan modal kerja. Yang kedua, buatlah laporan sumber dan penggunaan dana dalam artian net worth capital dari dua laporan berikut. Nah, penyelesaiannya, yang pertama kita buat laporan perubahan modal kerja. Terdapat 3 tabel. Yang pertama, elemen modal kerja, neraca, dan perubahan modal kerja. Elemen modal kerja terkait aktiva lancar yang berupa kas, piutang persediaan, hutang lancar, hutang dagang, hutang dividen, hutang pajak, hutang garansi, serta modal kerja dan modal kerja berkurang. Pada Desember 2009, kita lihat dari neraca yang telah diketahui, kita bikin ke dalam laporan perubahan modal, dan juga pada tahun 2010 maka hasil pengurangannya didapat perubahan modal kerja seperti pada kas pada tahun 2009 yaitu sebesar 7.212.800, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 4.699.800, maka mengalami penurunan sebesar 2.513. Begitu seterusnya sampai didapat modal kerja berkurang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis sumber dan penggunaan dana. Di penyelesaian kali ini hanya terdapat 4 poin. Yang pertama investasi, kedua mengenai aktiva tetap, yang ketiga utang jangka panjang, dan terakhir laba ditahan.
yang dimana pada investasi mengalami kenaikan sebesar 598.000, sedangkan pada aktivitas mengalami kenaikan juga sebesar 1.065.000. Pada utang mengalami penurunan sebesar 436.600. Pada laba ditahan kita membayar dividen sebesar 822.400, sedangkan laba tahan di tahun 2010 di neraca yaitu sebesar 13.571.800. Selanjutnya kita akan langsung membuat laporan sumber dan penggunaan dana yang dari data yang telah kita dapat mengenai investasi, aktiva tetap, dan jangka panjang, dan laba ditahan tadi. Hasil yang didapat itu mengalami penurunan modal kerja sebesar 856.400. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.